Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Setiawan dengan NIM 035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang GGL induksi elektromagnetik, hukum Faraday dan hukum Lenz berdasarkan video yang berjudul GGL induksi, hukum Faraday dan hukum Lenz yang diupload oleh channel YouTube Tongsis Fisika. Yang pertama adalah hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini menyatakan hukum Faraday ini menyatakan apabila terdapat perubahan flux magnet pada konduktor, maka nilai gaya gerak listrik induksi yang muncul pada konduktor tersebut akan berbanding lurus terhadap laju perubahan flux magnet. Nah, gaya gerak listrik induksi ini adalah induksi ini adalah beda potensial atau tegangan yang muncul, tegangan listrik. Nah, GGL induksi ini adalah tegangan listrik yang muncul pada konduktor, pada ujung-ujung konduktor, dikarenakan perubahan flux magnet, dan GGL induksi ini menghasilkan arus listrik induksi. Nah, prosesnya ini proses dari hukum Faraday sehingga menghasilkan GGL induksi dan menghasilkan arus listrik induksi ini digambarkan seperti ini. Ini adalah rangkaian tertutup tanpa dihubungkan kepada sumber tegangan, dan ini adalah galvanometer. Nah, pada di sini diberi sebuah magnet batangan. Saat magnet batangan ini digerakkan ke arah konduktor, dalam posisi ini konduktornya berupa kumparan, maka saat digerakkan ke sini, maka flux magnet yang melewati konduktor ini akan bertambah karena medan magnetnya ini bertambah pula. Maksudnya seperti ini, saat magnet ini didekatkan, maka medan magnet yang diterima konduktor akan bertambah, sehingga flux magnet yang menembus konduktor ini akan bertambah. Nah, kalau ini didekatkan, sehingga galvanometer mendeteksi suatu arus listrik. Nah, arus listrik tersebut adalah arus listrik induksi yang mengarah ke sini. Seperti ini. Kemudian saat magnet tersebut didiamkan, maka galvanometer tidak mendeteksi adanya arus listrik. Hal tersebut karena kumparan konduktor ini tidak mengalami perubahan listrik yang menembus mereka. Nah,
Namun saat magnet dijauhkan, maka medan magnet yang dirasakan oleh kumparan akan berkurang, sehingga flux listrik yang menembusnya akan berkurang pula, dan galvanometer ini akan menyimpang ke sini, yang menandakan terdapat arus listrik induksi yang arahnya seperti ini. Nah, itu adalah proses terjadinya hukum Faraday ini. Sehingga hukum Faraday ini secara matematis dapat dituliskan sebagai epsilon sama dengan d pi b bagi d. Epsilon merupakan gigi induksi sama dengan perubahan flux listrik per selang waktu tertentu, perubahan waktu. Nah, seperti ini. Nah, flux ini dalam epsilon ini memiliki satuan volt. Nah, ini flux. Kemudian hukum Faraday ini secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, epsilon ini adalah gigi induksi sama dengan perubahan flux magnet per selang waktu tertentu per dt. Sehingga hukum Faraday ini dapat ditulis secara matematis epsilon sama dengan d pi b per dt. Epsilon ini adalah GGL induksi, d pi b ini adalah perubahan flux magnet, dan dt ini adalah selang waktu perubahan flux magnet. Dan GGL induksi memiliki satuan volt. Kemudian, nah ini flux magnet ini merupakan banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus luasan tertentu, yang memiliki rumus integral terbuka B dot dA. Nah, ini perkalian dot vektor ini bisa diubah menjadi B dikali dA dikali dengan cos theta. Nah, bila medan magnet ini tetap tadi tidak berubah, maka B nya adalah konstan, dan integral dA adalah B A cos theta, seperti ini. Nah, jadi rumus dari flux magnet adalah seperti ini. Kita masukkan ke sini. Jadi d B A cos theta per dt. Nah, seperti ini. Sehingga melalui persamaan yang ini, GGL induksi ini dapat terjadi bila terdapat perubahan pada kuat medan magnet atau perubahan pada luas permukaan yang ditembus flux magnet atau pada sudut penembusan permukaan
tersebut, atau juga dapat terjadi karena ini kombinasi semua ini, yaitu perubahan fluksnya. Nah, ini hukum Faraday ini hanya menjelaskan tentang besarnya GGL induksi yang tercipta karena laju perubahan flux magnet dan tidak menjelaskan arahnya. Nah, arah dari GGL induksi ini dan arus listrik yang terbentuk oleh perubahan flux magnet ini dijelaskan pada hukum Lenz. Oh iya, sebagai tambahan, karena GGL induksi ini terjadi pada kumparan, maka nilai dari GGL induksi ini itu juga mengikuti jumlah dari lilitan di kumparan. Semakin banyak lilitan di kumparan, maka semakin besar nilai GGL induksinya, sehingga ini dimodifikasi jadi N G V A cos theta per dt. Nah, itu seperti ini. Ini ditambahi N, yaitu jumlah lilitan. Hukum Lenz menyatakan hukum Lenz menyatakan arah arus induksi pada konduktor akan sedemikian rupa sehingga arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi tersebut melawan arah perubahan flux magnet. Hukum Lenz ini digambarkan sebagai berikut. Ini adalah sebuah kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Nah, seperti ini. Kemudian ini diberi magnet batangan dengan kutub ini seperti kutub utara di sebelah kiri dan kutub selatan di sebelah kanan. Nah, bila ini magnet batangan digerakkan ke kiri atau digerakkan menuju kumparan, maka galvanometer ini akan mendeteksi arus listrik, arus listrik, yaitu arus induksi, dan menyimpang ke sini. Nah, sehingga arah dari arus induksi ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, maka arah arus di dalam kumparan itu seperti ini, ke sini. Nah, ini sudah ke sini arahnya, dan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik induksi arahnya ke sini. Kemudian bila medan magnetnya itu digerakkan, bila
medan magnetnya digerakkan ke arah kanan atau menjauhi kumparan sini, menjauhi kumparan, maka di galvanometer ini kan menyimpang ke arah sini. Nah, sehingga arah arus listrik induksi yang terdapat pada rangkaian adalah ke sini. Nah, kalau di sini ke sini. Nah, seperti ini ke sini. Nah, sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik induksi saat magnet ini dijauhkan adalah ke sini, ke arah kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan arahnya melawan perubahan flux magnet. Saat magnet didekatkan, maka terdapat penambahan flux magnet yang menembus permukaan kumparan. Nah, untuk melawan itu, untuk melawan terdapat penambahan flux magnet yang berupa garis gaya magnet yang menembus, maka ini kumparan mengeluarkan medan magnet yang arahnya magnet yang menyebabkan perubahan flux tadi. Nah, karena arahnya sama, ini kutubnya sama, bertemu, maka garis gaya magnetiknya akan saling tolak menolak seperti ini. Nah, akan saling tolak menolak. B induksi akan saling tolak menolak. Nah, saat dijauhkan magnetnya, magnet ini dijauhkan, maka medan magnet yang dibentuk oleh arus induksi ke sini. Nah, sehingga ini adalah kutub utaranya dan ini kutub selatannya, kutub positif, negatifnya. Nah, saat dijauhkan medan magnet karena ini kutub negatif, maka garis-garis gaya magnetnya akan saling tarik menarik seperti ini. Sehingga saat magnet didekatkan, maka magnet akan mengalami sebuah tolakan oleh medan magnet yang dibentuk oleh arus listrik induksi. Nah, sedangkan saat magnet ini ditarik atau dijauhkan, maka magnet mengalami tarikan terhadap medan magnet yang dibentuk oleh arus induksi. Nah, itu yang dimaksud dengan arah medan magnet yang melawan perubahan flux. Jadi kalau diberikan atau didekatkan menolak, namun kalau ditarik atau diambil malah menarik, malah melawannya, sehingga ini selalu melawan arahnya. Nah, karena arus induksi ini arahnya melawan dengan arah perubahan flux, maka arah dari gaya induksi ini juga arahnya melawan terhadap perubahan flux, karena arus listrik induksi ini bisa terjadi karena adanya gaya induksi, sehingga persamaan hukum Faraday, sehingga ekspresi dari hukum Faraday dimodifikasi menyesuaikan hukum Lenz menjadi epsilon sama dengan negatif dP B per dt. Ini ada N karena kumparan. Nah,
negatif N D B A cos theta per dt. Nah, sehingga ekspresi dari hukum Faraday disesuaikan dengan hukum Lenz yang menunjukkan arah dari Hegel induksinya menjadi seperti ini, menjadi ditambahi tanda negatif. Hukum Lenz ini digambarkan sebagai berikut. Ini adalah sebuah kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Nah, seperti ini. Kemudian ini diberi magnet batangan dengan kutub ini seperti kutub utara di sebelah kiri dan kutub lain di sebelah kanan. Nah, bila ini magnet batangan digerakkan ke kiri atau digerakkan menuju kumparan, maka galvanometer ini akan mendeteksi arus listrik, arus listrik, yaitu arus induksi, dan menyimpang ke sini. Nah, sehingga arah dari arus induksi ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, maka arah arus di dalam kumparan itu seperti ini, ke sini. Nah, ini ke sini arahnya. Dan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik induksi arahnya ke sini. Kemudian bila medan magnetnya itu digerakkan, bila medan magnetnya digerakkan ke arah kanan atau menjauhi kumparan sini, maka di galvanometer ini akan menyimpang ke arah sini. Nah, sehingga arah arus listrik induksi yang terdapat pada rangkaian adalah ke sini. Nah, kalau di sini ke sini. Nah, seperti ini ke sini. Nah, sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik induksi saat magnet ini dijauhkan adalah ke sini, ke arah kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan arahnya melawan perubahan flux magnet. Nah, saat magnet didekatkan, maka terdapat penambahan flux magnet yang menembus permukaan kumparan. Nah, untuk melawan terdapat penambahan flux magnet yang berupa garis gaya magnet yang menembus, maka ini kumparan mengeluarkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan magnet yang menyebabkan perubahan flux tadi. Nah, karena arahnya berlawanan bertemu, maka garis gaya magnetiknya akan saling tolak menolak seperti ini. Akan saling tolak menolak. B induksi akan saling tolak menolak. Nah, saat dijauhkan magnetnya dijauhkan, maka medan magnet
maka medan magnet yang dibentuk oleh arus induksi ke sini. Nah, sehingga ini adalah kutub utaranya dan ini kutub selatannya, kutub positif, negatifnya. Nah, saat dijauhkan medan magnet karena ini kutub negatif, maka garis-garis gaya magnetnya akan saling tarik menarik seperti ini. Sehingga saat saat magnet didekatkan, maka magnet akan mengalami sebuah tolakan oleh medan magnet yang dibentuk oleh arus listrik induksi. Nah, sedangkan saat magnet ini ditarik atau dijauhkan, maka magnet mengalami tarikan terhadap medan magnet yang dibentuk oleh arus induksi. Nah, itu yang dimaksud dengan arah medan magnet yang melawan perubahan flux. Jadi kalau diberikan atau didekatkan menolak, namun kalau ditarik atau diambil malah menarik, malah melawannya, sehingga ini selalu melawan arahnya. Nah, karena arus induksi ini arahnya melawan dengan arah perubahan flux, maka arah dari gejala induksi ini juga arahnya melawan terhadap perubahan flux, karena arus listrik induksi ini bisa terjadi karena adanya gejala induksi, sehingga ekspresi dari hukum Faraday dimodifikasi menyesuaikan hukum Lenz menjadi epsilon sama dengan negatif dp b per dt. Ini ada n karena kumparan. Negatif n d b a cos theta per dt. Nah, sehingga ekspresi dari hukum Faraday disesuaikan dengan hukum Lenz yang menunjukkan arah dari gejala induksinya menjadi seperti ini, menjadi ditambahi tanda negatif. Contoh soal: sebuah kumparan dengan 200 lilitan berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm dan medan magnet tegak lurus dengan bidang lilitan. Jika medan magnet berubah dari 0 Tesla ke 0,5 Tesla dalam waktu 0,8 second, berapakah nilai GGL induksi yang dihasilkan? Pertama-tama ditulis diketahui jumlah lilitannya ada 200. Kemudian karena berbentuk persegi dengan panjang sisi 0,18 meter, sehingga A luasnya adalah 0,0324 meter kuadrat. Kemudian medan magnet tegak lurus dengan bidang lilitan. Ini adalah garis arah medan magnet dan ini adalah bidang lilitannya. Nah, ini membentuk garis tegak lurus, sehingga garis normal antara medan magnet dan sehingga sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan garis normal bidang adalah 0 derajat, delta sama dengan 0 derajat. Jika medan magnet berubah dari 0 Tesla ke 0,5 Tesla, berarti dt perubahan, maksud saya dB perubahan medan magnetnya adalah medan magnet akhir dikurangi medan magnet akhir dikurangi medan magnet awal 0,5 Tesla, dan dalam selang waktu
0,8 second. dB nya adalah 0,8 second. Jadi nilai gigian induksi yang dihasilkan adalah gigian induksi itu sama dengan negatif N. Nah, karena luas bidangnya dan sudutnya konstan, maka ditulis sini A cos theta. Nah, ini dB nya berubah berarti dB per dt min 200 banyak 0,0324 dikali dengan cos 0 derajat adalah 1 dan dB nya 0,5 dt 0,8. Nah, ini 100 berarti negatif 32,4 bagi dengan 8, jadi hasilnya negatif 4,65 volt, dibulatkan menjadi negatif 4,1 volt. Nah, jadi nilai gigian induksi yang dihasilkan dari ini adalah negatif 4,1 volt.